Hello guys, blessed to see you again. Dalam rukun iman Islam yang ketiga, bahwa umat Islam harus mempercayai kitab-kitab terdahulu. Di antaranya adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Kalau kitab Injil, semua orang Islam pasti mendengarnya. Tapi yang Zabur ini hampir tidak pernah disinggung. Dulu saya bertanya-tanya, kitab Zabur ini yang mana? Kitab Taurat ini yang mana? Ternyata setelah saya mempelajari ajaran Kristen, saya juga menemukan kitab Taurat dan kitab Zabur. Saya seperti menemukan emas, permata, bahkan harta yang sangat berharga bagi saya. Nah, saya suka sekali membaca kitab Zabur. Sebagai orang yang pernah studi sastra Inggris, rasanya memang kurang lengkap. Waktu kita di sekolah, SD, SMP, SMA di Indonesia ini, kita kan memang diperkenalkan belajar sastra dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, setelah saya mengenal kitab Zabur, saya membacanya. Ternyata kitab Zabur adalah salah satu karya yang disebut karya sastra juga, berisi kidungan atau lagu dan juga puisi. Kitab Zabur ini memiliki nilai-nilai estetika, spiritual, dan historis. Beberapa hal yang saya catat adalah sebagai karya sastra, kitab Zabur memang memiliki struktur dan gaya bahasa yang indah, menggunakan metafor, lalu simbolisme, ya, untuk menggambarkan hubungan antara manusia dan Allah. Juga menggunakan kiasan dan imaji yang kuat, menggambarkan perasaan dan pengalaman manusia. Kitab Zabur ini memang bertema spiritualitas yang luar biasa sekali, ya. Kehidupan, hubungan antara manusia dengan Allah, pengharapan, dan ketakwaan atau kesetiaan atau ketaatan kepada Allah dalam menghadapi kesulitan hidup dan tantangan-tantangan hidup. Dan yang terpenting dalam kitab Zabur juga bertemakan pertobatan dan pengampunan. Sungguh luar biasa. Saya akan membacakan puisi yang ada dalam kitab Zabur, ya. Di puisi yang di pasal 1. Tidak panjang, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya.
Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang yang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bukankah ini adalah puisi yang menunjukkan ketegasan seorang manusia yang sudah mengenal Tuhannya, yang mau taat, yang mau setia. Dan puisi ini menunjukkan keadilan Tuhan. Ada dua tipe manusia, yaitu orang benar yang dibenarkan Tuhan dan orang fasik atau orang jahat. Bagaimana Tuhan bersikap terhadap orang fasik dan terhadap orang yang benar di hadapan Tuhan. Sungguh indah kitab Zabur.